Inilah penyakit akhir zaman ini, berpegang dengan firman Allah ini, wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla, kemudian al-yauma akmaltu lakum dinakum, sudah sempurna, nggak boleh pakai tambahan-tambahan, semua tambahan adalah bid'ah. Memang benar semua tambahan bid'ah, tapi lihat tambahan bid'ah itu maksudnya bagaimana. Ada ulama menjelaskan bukan semua tambahan bid'ah, tapi kalau buah pemahaman dari ulama yang mereka berpegang dengan rambu-rambu dalam memahami Al-Quran hadis Nabi, kemudian tercetuskan sebuah hukum, maka itu bukan tambahan, maka itu hasil ijtihad. Ada kalimat baik, benar, tapi kadang didajikan senjata untuk menyampaikan kebatilan. Kalau tidak Al-Quran sudah stop, sorry ya, kita harus berpegang dengan Al-Quran hadis Nabi. Kalimat itu benar, cuman kadang maksudnya itu jelek. Maksudnya apa? Agar kita meninggalkan para ulama. Jangan baca Quran, baca hadis, ambil kesimpulan sendiri, pikir sendiri, ambil kesimpulan sendiri, sesat sendiri. Bertanya. Oleh sebab itu tanya para ulama. Selama hadis itu sahih, cukup syarat menurut ulama ahli hadis, kita terima. Apa syarat hadis itu sahih? 5. Yang pertama, sanadnya bersambung. Apa itu sanad? Imam Bukhari mendapat hadis dari Abdullah bin Maslamah, mendapat hadis dari Malik bin Anas, mendapat hadis dari Abu Zinad, mendapat hadis dari Al-A'raj, mendapat hadis dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW. 2. Perawinya adil. Makna adil, menjauhi dosa besar, menghindari dosa kecil. 3. Dhabit. Makna dhabit, kuat ingatan. Jangan sampai hadis terbalik-balik. Baca sanad hilang matan, baca matan hilang sanad, mati laptop hilang dulu. 4. Tidak ada syaz. Apa itu syaz? Mukhalafatu thiqah liman huwa awsaq minhu. Hadis yang dia riwayatkan ini bertembung, bercanggah, bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan rawi lain. 5. Tidak ada illat. Apa itu illat? Sababun khafiyun yaqdah fi sihhatil hadis. Ada sebab kecil yang menyebabkan hadis itu jatuh darajahnya dari sahih menjadi dhaif. Maka bila hadis ini sahih, kita pegang. Di bawah sahih, hasan. Hasan pun kita pegang. Di bawah hasan, dhaif. Nah, hadis dhaif ini kita kena cermat sikit. Sebab hadis dhaif untuk fadail amal boleh. Hadis dhaif untuk menetapkan hukum halal haram tak boleh. Pernah dengar ungkapan ini? Saya ingin mengambil langsung dari Quran dan Sunnah. Wah, saya emang gak mau ikut madhab, saya pengennya ikut Quran Sunnah aja. Pernah dengar kalimat itu? Pertanyaan saya, apa Anda bisa langsung memahami si Quran dan Sunnah itu? Ketika Anda ingin memahaminya, pasti Anda akan melewati jalur di antara 4 yang ini. Ketika Anda ingin mengambil Sunnah, apakah pernah Anda berjumpa dengan Nabi? Saya pengen langsung dari Sunnah saja. Kapan Anda berjumpa Nabi? Mimpi aja belum tentu ketemu Nabi. Ya, oh, ada kok dari Al-Bukhari. Al-Bukhari saja jalurnya lewat sini. Al-Bukhari itu mazhabnya Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i belajar beliau, jadi mengambil referensi dari sini. Bahkan beberapa hadisnya diambil dari Al-Muwatta'nya Imam Malik. An-Nasa'i juga sama, Asy-Syafi'i. At-Tirmidzi mengambil dari Asy-Syafi'i. Rata-rata semuanya hampir mengambil dari sini. Bahkan persoalan dari sifat akidah, Imam Abu Hanifah sudah membuat kitab tauhid pertama dikenal dengan Fiqh Akbar. Beliau bukan cuma ahli fikih, tidak hanya ahli hadis, ini termasuk ahli kalam, ahli tauhid, dan dikenal dengan kecerdasannya dalam nalar akal. Seorang yang pernah menghancurkan dari sejak kecil argumentasi orang liberal di masa lalu. Kalau liberal yang sekarang itu agak terlambat, bukan cuma agak, tapi sangat terlambat, dan ketinggalan, dan kemampuannya jauh sekali. Orang liberal dulu itu bisa hafal Quran, hafal hadis. Orang liberal sekarang baca Quran aja belum tentu bisa. Di mazhab itu satu, jangan dipahami sebagai kelompok. Sehingga ketika dipahami kelompok munculnya fanatis. Fanatisme itu yang dilarang. Abu Hanifah, Imam Malik, Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, mereka mengatakan, kalau dari pendapat saya bertentangan isinya atau lemah dibanding Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkan pendapat saya, ambil pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Masing-masing saling memuji, masing-masing saling mengangkat, tidak ada yang menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Dalam fikih ada yang disebut muqaranah, perbandingan mana yang paling sesuai diterapkan di tempat yang maslahatnya sama. Mungkin satu tempat yang paling maslahat pendapat Imam Abu Hanifah.
Karena itu di Pakistan, di India, sebagian di Cina yang diterapkan yang ini. Karena sesuai dengan konteks kehidupan mereka. Itu yang diambil. Sebagian ada yang dengan menggunakan Syafi'i. Anda pernah mendengar kalimat ini? Kalau bukan dari Madinah, jangan diambil. Yang sunnah itu dari Madinah. Enggak sunnah. Sunnah itu dari Mekah. Lihat teman-teman sekalian, Anda terjebak di situ. Mazhab apa yang pertama kali ada di Madinah? Maliki. Hidup di Madinah, tumbuh di Madinah, berkembang di Madinah, mengajar di Madinah, sampai wafat di Madinah. Sampai Harun ar-Rasyid, ya rahimahullah, pernah meminta mazhab ini dipraktekkan di dunia. Ayo, jadi pedoman seumat seluruhnya. Ketika beliau jadi khalifah, kata Imam Malik, jangan, karena setiap tempat punya kekhasan yang berbeda.